Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita semua untuk bermajlis ta'lim. Dan sekarang kita berada pada program kita Tanya Syekh. Sebagaimana yang telah lewat, kita menyaksikan terlebih dahulu apa yang akan disampaikan oleh Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullahu taala. Kemudian nanti kita terjemahkan dan juga kita jelaskan. Nah. هل الذهاب إلى الأسواق بدون حاجة محرم أم مكروه؟ حسب الأسواق. يعني في السابق الأسواق ليس فيها إلا البيع والشراء، وخلنا نقول فيها يعني الغش وفيها الكذب من بعض الباعة والمشترين وكذا. والأنبياء كانوا يمشون في الأسواق كما أخبر الله عنهم، وكان عبد الله بن عمر يقول: أدخل إلى السوق لا أريد بيعا ولا شراء ولا أريد أن أسلم ويسلم علي. لكن الأسواق هي يعني أماكن الشياطين، خاصة في أزماننا هذه لوجود التبرج وسماع الأغاني أحيانا بصوت عالي وغير الغش وهذا الذي يحدث من الباعة وغير ذلك. فإذا كانت هذه الأسواق فيها التبرج وفيها كان لا يدخل الإنسان إلا لحاجة، ولا يبقى فيها يعني مدة طويلة حتى يقضي حاجته فقط ويخرج منها الأماكن يعني تكثر فيها الشياطين. لكن ما تستطيع أن تقول أنها حرام، لكن يكره ذلك الإنسان، خاصة إذا كان يغض بصره فإنه لا ينبغي له أن يكثر من الذهاب إلى هذه الأسواق. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyaksikan tadi video singkat ya yang disampaikan oleh Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullahu taala tentang hukum ya. Beliau menjawab pertanyaan seseorang ya, hukum berangkat atau pergi ke pasar tanpa ada kebutuhan seperti itu. Beliau mengatakan ya, hukum berangkat ke pasar atau tempat perbelanjaan itu dilihat ya, hasbal aswaq, beliau katakan, sesuai dengan pasarnya. Jika kita berbicara tentang tempat perbelanjaan atau pasar dahulu ya, pasar itu hanya untuk jual beli seperti itu. Adapun sekarang kita lihat pasar itu bukan hanya jual beli saja. Di situ sudah ada kemaksiatan seperti buka aurat, musik, ataupun pemandangan-pemandangan yang tidak diharapkan seperti itu. Sebagai hukumnya beliau katakan kita tidak bisa ya mengharamkan belanja ke pasar. Hukum terdekatnya adalah makruh jika tidak ada hajat. Karena memang para anbiya dan juga para rasul ya Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka juga berangkat ke pasar. Namun tentunya mereka memperhatikan ya syariat-syariat. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Furqan ya ayat 20, Allah mengatakan, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq." Ya. Dan tidaklah kami utus para rasul ya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka itu memakan makanan. Berarti rasul dan juga para anbiya sebelum Rasulullah itu semuanya adalah manusia ya. La ya'kuluna at-ta'am, mereka memakan makanan, wa yamshuna fil aswaq, dan mereka berjalan-jalan di pasar. Berarti mereka ke pasar. Dan juga beliau menyinggung tadi ya sedikit tentang bagaimana Abdullah bin Umar, beliau mengatakan dakhaltus suq, saya berangkat ke pasar, wala uridu syira'an wala bai'an ya, wala uridu bai'an wala syira'an, padahal saya tidak mau membeli dan juga tidak mau berjualan, kata Abdullah bin Umar. Namun yang saya inginkan adalah saya mengucapkan salam kepada yang lain dan yang lain mengucapkan salam kepada saya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya berangkat ke pasar itu dibolehkan terutama ketika ada hajat.
Kemudian ketika tidak ada hajat itu hukumnya makruh, beliau katakan tadi. Namun perlu kita ketahui ya, beliau katakan tadi bahwasanya pasar itu adalah tempat yang Allah benci dan tempat yang disukai oleh syaitan dan juga iblis. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul bilad ila Allah masajiduha wa abghadul bilad ila Allah aswaquha." Tempat-tempat yang Allah sangat cintai adalah masjid. Dan tempat yang paling Allah murkai adalah pasar. Wa indahu aidan min hadis Salman ya. Dan juga ada dari hadis Salman. Hadis yang pertama tadi jelas ya. Yang Allah cintai masjid, yang Allah benci adalah pasar. Dalam hadis yang lain disebut, la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulu as-suq wa la akhira man yakhruj minha fa innaha ma'rakatus syaitan wa biha yansub rayatahu. Ya, di sini janganlah engkau menjadi orang yang pertama masuk pasar ya. Jangan orang yang pertama masuk pasar dan jangan orang yang terakhir yang keluar darinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di pasar itu adalah peperangan antara setan. Kita berperang antara setan. Wa bihayan siburayatahu. Karena di pasar itulah setan itu menancapkan ya benderanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya pasar itu betul-betul tempat yang setan atau bala tentara iblis suka membuat tempat mereka berkumpul dan juga mengganggu atau membisik-bisikkan keburukan kepada orang lain. Jika kita ke pasar ya, kita harus memperhatikan adab-adab. Karena adab ketika kita mau ke pasar itu sangatlah banyak. Di antaranya at-ta'jil bil khuruj minal aswaq ya, bersegera kita keluar dari pasar itu. Jangan berlama-lama. Ketika hajat kita, kebutuhan kita telah kita tunaikan dan telah kita beli semua, kita bersegera untuk keluar. Jangan berlama-lama. Yang kita sayangkan sekarang orang ke pasar itu bukan hanya jual beli saja, namun bermain, bercanda dan sebagainya, sehingga mereka menghabiskan waktu di situ. Jadi kita harus bersegera ya. Setelah kebutuhan kita siap, kita langsung keluar. Jangan berlama-lama. Makanya sebelum berangkat belanja atau mau beli apa saja itu seharusnya sudah ditulis di kertas. Umpamanya hari ini belanja kebutuhan ini. Ketika sudah selesai kita langsung pulang. Maksudnya pulang setelah dibayar terlebih dahulu. Jangan kita pulang sebelum dibayar. Nanti akan dimarahi ataupun dipermasalahkan oleh pihak penjual seperti itu. Kemudian adab yang kedua ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita berdoa ya, sebagaimana Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dakhala suqan minal aswaq faqal, siapa yang masuk pasar ya, di antara banyak pasar umumnya, dan dia mengucapkan la ilaha illallah wahdah la syarikalah, dia mengucapkan zikir ini, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, kataballahu lahu alfa hasanah wa maha anhu alfa sayyi'ah. Namun di dalam hadis yang lain ada tambahan ya, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa hayyun la yamut. Ada tambahan wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah doa masuk pasar. Ketika kita masuk ke pasar, kita mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala ya. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, baginya lah pujian, baginya kekuasaan, di tangannya kebaikan dan keburukan, dan Allah yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan segala sesuatu. Jadi kita baca doa ini. Jadi siapa yang membaca ini dia akan mendapatkan keutamaan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katabalahu alfa hasanah. Yang membaca doa ini ketika dia masuk pasar, Allah akan mencatatkan baginya 1000 kebaikan. Maknanya apa? Alfa itu adalah 1 juta ya.
1 juta kebaikan. Bayangkan hanya membacakan doa yang ringan, Allah berikan kita 1 juta kebaikan. Kemudian wa maha'anhu alfa sayyi'ah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hapuskan baginya 1 juta keburukan, 1 juta dosanya ketika dia membaca ini ketika memasuki pasar ataupun tempat perbelanjaan. Kemudian adab yang ketiga yang harus kita lakukan adalah ijtinab murafaqatan nisa ya. Kita harus berusaha menjauhi berkumpul atau ikhtilat bersama para wanita ya. Terkhusus para wanita itu bukanlah mahram kita. Jadi tidak dibolehkan bagi kita berkumpul-kumpul bagi para wanita di pasar-pasar, karena itu adalah suatu hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan darurat umpamanya. Namun jika itu sengaja ke pasar belanja ingin berkumpul bersama para wanita karena para wanita banyak yang belanja seperti itu, maka tidak dibenarkan. Kemudian ya adab yang perlu kita perhatikan adalah ghaddul basar, ya menjaga pandangan kita ya. Pandangan ini tidak hanya di pasar, di setiap tempat kita harus menjaga pandangan kita. Jangan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada orang-orang mukmin untuk menjaga pandangan mereka. Wa yahfazu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Karena itu lebih bersih, lebih baik buat mereka karena Allah mengetahui apa yang mereka lakukan, apa yang mereka laksanakan atau apa yang mereka perbuat ya. Jadi kita harus menjaga pandangan kita. Kemudian yang terakhir mungkin ya di antara adabnya yaitu as-sidq wal bayan. Kita harus jujur dan juga betul-betul menjelaskan kalau kita yang menjual ya. Ya, kita jelaskan barang itu dan juga kita harus terbuka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bay'an bil khiyar ya. Malam yatafarraqa. Kedua orang, maksudnya kedua pelaku transaksi itu, penjual dan pembeli, itu ada pilihan bagi mereka ya selama mereka belum terpisah. Au qala hatta yatafarraqa, sampai mereka berpisah, maksudnya tidak ada kesepakatan antara yang satu dengan yang lain ataupun sudah terjadi kesepakatan. Fa in sadaqa wa bayyana, jika keduanya itu maksudnya penjual dan pembeli sama-sama jujur dan sama-sama menjelaskan apa yang barang atau sifat barang yang mau dijual ataupun dibeli itu, maka Allah berkahi muamalah mereka itu. Allah berkahi jual beli mereka. Namun jika sebaliknya si penjual menyembunyikan aib dan tidak menjelaskan secara detail sehingga pembeli merasa rugi, maka jual beli itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Jadi intinya adalah hukum berangkat ke pasar ya, jika ada kebutuhan itu dibolehkan. Namun jika tidak ada kebutuhan dan sering-sering ke pasar, maka hukumnya makruh. Jadi saran ataupun nasihat dari kami adalah kita jangan sering-sering ke pasar, cukup hanya ketika ada kebutuhan kita. Namun jika tidak ada kebutuhan, maka hendaknya kita ya di rumah mendidik anak ataupun mendidik istri dan juga melakukan hal-hal yang baik buat agama dan juga negara kita. Naam. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke program kita segmen kedua, program Tanya Syekh. Kita akan menyaksikan terlebih dahulu video singkat yang akan disampaikan oleh Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullahu taala, kemudian nanti kita terjemahkan dan juga kita jelaskan. Naam. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار. قال وما بعث النار يا رب؟ قال في كل 1999، في كل 1000
999 من أهل النار، أعاذنا الله وإياكم منها. وفي بعض الروايات أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله من منا الواحد إذا كل 1999 يدخلون النار، من منا الواحد؟ قال منكم الواحد ومن يأجوج ومأجوج 999. فأهل النار من البشر أكثر من أهل الجنة، ولذلك الله تبارك وتعالى أخبر هنا أنه سيملأ النار من إبليس وأتباعه. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyaksikan bersama ya video singkat yang disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullahu taala tentang ya seorang bertanya kepada beliau, manhum ba'thun nar, ya. Siapa mereka itu ba'thun nar? Ba'thun nar itu adalah suatu istilah yang akan dijelaskan nanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dibacakan oleh Syekh Utsman tadi. Hadis ini adalah hadis yang lumayan panjang namun beliau singkat ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti hadis ini adalah hadis qudsi ya. Lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Adam. Allah memanggil Nabi Adam. Fayaqul labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadaik. Maka Nabi Adam mengatakan, menjawab, labbaik, ya saya memenuhi panggilanmu wahai Allah Subhanahu wa taala, wa sa'daik maknanya juga sama, wal khairu fi yadaik, dan kebaikan itu berada pada dua tanganmu, kata Nabi Adam ya. Ini menunjukkan akidah yang benar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Qal yaqul akhrij ba'than nar. Maka Allah mengatakan kepada Adam, bangkitkanlah penghuni neraka ya. Maksudnya bangkitkanlah neraka. Faqala wa ma ba'thun nar, dan Adam atau Nabi Adam bertanya, wa ma ba'thun nar, apa itu membangkitkan api neraka? Maksudnya membangkitkan penduduk api neraka. Bagaimana membangkitkannya seperti itu? Qala min kulli alf tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'ain ya. Allah mengatakan setiap 1000 orang 999 itu penduduk neraka. Berarti setiap 1000 cuma satu orang penduduk surga. Maka ini adalah suatu ancaman ya bagi seluruh manusia. Allah mengatakan membangkitkan api neraka itu dengan memasukkan ya setiap 1000 orang 999 orang di neraka. Satu orang saja yang masuk surga. Ini perbandingan yang sangat jauh. Qala fadzalik. Maka dikatakannya fadzalika hina yashibu as-saghir. Karena pada hari kiamat itu adalah hari yang mencekamkan ya. Yang mana anak-anak kecil bisa beruban. Karena banyaknya rintangan, banyaknya cobaan dan juga sulitnya bagi manusia saat itu. Maka Allah berikan permisalan, yaitu seorang anak kecil saking sulitnya pada hari kiamat itu bisa beruban seperti itu. Kemudian dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha, dan juga seluruh jika ada yang melahirkan dia, perempuan yang melahirkan, dia akan meninggalkan anaknya saking sulitnya hari itu. Wa taran nasa sukara, dan manusia itu seperti orang yang mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka bukanlah orang yang mabuk. Walakinna adzaballah syadid, dan azab Allah pada hari itu sangatlah pedih. Jadi hari kiamat itu hari yang sangat genting ya. Sampai seorang ibu yang biasanya dia sangat menyayangi anaknya, ketika dia mau melahirkan, dia akan letakkan saja anaknya, dia biarkan seperti itu karena takut apa yang akan dia dapatkan dari
gentingnya atau sulitnya hari kiamat tersebut. Qala fashtadda alaihim, maka para sahabat ya ketika mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, mereka merasa takut ya dan merasa khawatir. Qalu ya Rasulullah ayyuna dzalikar rajul? Wahai Rasulullah, siapakah laki-laki itu? Maksudnya, apakah kami termasuk dari yang satu itu, dari banding 1000 seperti itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, faqala abshiru fa inna min Ya'juj wa Ma'juj alfan wa minkum rajul. Ya. Rasulullah mengatakan, berbahagialah kalian. Karena 1000 itu ya, 1000 dari Ya'juj dan Ma'juj, 1 orang dari kalian. Jadi Rasulullah menenangkan para sahabat agar para sahabat tidak betul-betul khawatir ya. Karena memang khawatir seperti ini sangat dibutuhkan. Kita khawatir kita dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah menyampaikan perbandingannya sangat jauh. 1000 dari 1000 1 orang ya yang masuk surga. Berarti 999 mereka itu akan masuk neraka. Dan hadisnya lanjutannya ya. Faqala thumma qala walladhi nafsi biyadihi inni la atma'u an takunu rubu' ahli al-jannah. Sesungguhnya saya merasa ya berkeinginan agar penduduk surga itu seperempatnya adalah kalian. Seperempat dari penduduk surga itu adalah kalian. Fahamidna Allah. Maka kami pun, maksudnya para sahabat, memuji Allah Subhanahu wa taala, wa kabbarna, dan kami bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi inni la atma'u an takunu thuluth ahli jannah. Dan juga saya berkeinginan bukan seperempat, namun sepertiga dari kalian itu adalah penduduk surga. Maksudnya dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahamidna Allah wa kabbarna. Maka kami pun memuji Allah Subhanahu wa taala dan bertakbir. Thumma qala walladzi nafsi biyadihi inni la atma'u an takunu syatra ahli jannah. Bahkan saya berkeinginan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kalian itu setengahnya adalah penduduk surga, maksudnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, inna mathalakum fil umam kamathalis sya'rah al-bayda fi jild al-thawr al-aswad atau karramqah fi dhira'il himar ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memberikan kita permisalan, perumpamaan jumlah penduduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan umat yang lain. Rasulullah mengatakan sesungguhnya perbandingan kalian ya dengan umat yang lain itu seperti ya seperti rambut atau bulu ya, seperti bulu putih yang berada pada bulu sapi jantan yang hitam. Ya. Kita lihat sapi jantan yang berwarna hitam bulunya, ada sedikit bulu putih. Itulah perumpamaan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding umat yang lain. Dalam hal lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu juga, kasya'rah al-bayda fi ats-thawr al-aswad atau kasya'rah as-sauda fi ats-thawr al-abyad, atau kebalikannya ya. Rasulullah mengatakan kalian perbandingan jumlah kalian dengan umat yang lain seperti bulu putih pada sapi jantan yang berwarna hitam, berbulu hitam. Atau kebalikannya, warna hitam atau bulu hitam yang terdapat pada sapi jantan yang berwarna putih. Jadi jumlah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding umat yang lain sangatlah sedikit. Jadi inti ya dari ceramah yang disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis tadi, bahwasanya penduduk api neraka itu sangatlah banyak. Sangat banyak. Walaupun sangat banyak, namun neraka itu masih meminta, hal min mazid. Apakah ada tambahan, kata api neraka kepada Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya apakah ada yang mau masuk lagi? Karena dia masih bisa menampung penduduk yang sangat banyak.
Dan neraka itu tidak akan diam sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di neraka sehingga neraka itu pun penuh, seperti itu. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengarkan ini dan memahami tentang hadis yang singkat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Adam untuk membangkitkan gejolak api neraka dengan memasukkan manusia, kita berpikir, apakah kita tidak takut kita termasuk dari orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke segmen ketiga dalam program Tanya Syekh. Kita akan menonton terlebih dahulu video singkat yang akan disampaikan oleh Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullahu taala. قال ولا تجد أكثرهم شاكرين فكان الجواب من الله تبارك وتعالى اخرج منها مذءوما مدحورا، لأن الله ليس بحاجة العباد ولا عباداتهم. إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لا تنفعه طاعة، لا تضره معصية سبحانه وتعالى. ولذلك جاء الجواب من الله تبارك وتعالى لإبليس في قوله اخرج منها مذءوما مدحورا. مذءوم قال بعض المذءوم والمذموم واحد. مذءوم بمعنى مذموم، وقيل المذءوم هو المعاب، العيب، الذأم العيب. ولذلك يقول لن تعدم الحسناء ذأما، يعني عيبا، مهما بلغت المرأة من الجمال فيها عيب. وين العيب؟ عاد هذا موضوع ثاني، من يعاشرها من كذا. المهم يقول اخرج منها مذءوما أي معيبا أو مذموما، لأن مذءوم ومذموم بعض أهل العلم يقول واحد، أي مبغض من الله تبارك وتعالى، معاب. مدحور أي مطرود من رحمة الله تبارك وتعالى. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. أنت ومن تبعك. ولذلك الله تبارك وتعالى خلق الجنة وخلق النار وقال لكل منكما علي ملؤها، فهذه لها أهلون وتلك لها أهلون، ولا يعني يهمه شيء سبحانه وتعالى. من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار بغض النظر عن الأعداد، ولكن يملأ هذه ويملأ هذه. قال أما النار فما تزال تقول هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع الجبار قدمه عليها فتقول قطن قطن. وأما الجنة فينشئ الله لها خلقا سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار. قال وما بعث النار يا رب؟ قال في كل 1999، في كل 1999 من أهل النار، أعاذنا الله وإياكم منها. وفي بعض الروايات أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله من منا الواحد إذا كل 1999 يدخلون النار، من منا الواحد؟ قال منكم الواحد ومن يأجوج ومأجوج 999. فأهل النار من البشر أكثر من أهل الجنة. ولذلك الله تبارك وتعالى
أخبر هنا أنه سيملأ النار من إبليس وأتباعه. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. منكم أي من الإنس والجن، منكم أي من الإنس والجن. يملأ الله هذه النار، أعاذنا الله وإياكم منها، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyaksikan tadi video singkat yang disampaikan oleh Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullahu taala. Beliau menafsirkan ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan juga 17 ya. Sebetulnya kalau kita lihat video sempurnanya, beliau menjelaskan surah Al-A'raf dari ayat 12 sampai ayat 18 mungkin. Namun ini adalah potongan dari ceramah beliau. Beliau mengatakan dan membacakan ya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya. Beliau membacakan surah Al-A'raf ayat 16. Artinya ketika iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam karena Allah memerintahkan dia untuk bersujud, dia tidak mau, maka Allah pun palingkan dia ya, palingkan dari surga. Maka iblis mengatakan di sini aghwaytani, karena engkau telah palingkan aku. Dia mengatakan bahwa Allah yang memalingkan dia, maksudnya tidak mau sujud dan tidak mau menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan ini memang benar karena Allah Subhanahu wa taala ya yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Bahkan para anbiya dan juga para rasul juga tidak bisa menyesatkan seseorang dan tidak bisa menahan hidayah dari seseorang. Innaka la tahdi man ahbabt walakinnallaha yahdi man yasha, kata Allah. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk ya. Ya. Makanya Rasulullah tidak bisa memberikan petunjuk kepada pamannya Abu Thalib karena Allah yang memberikan petunjuk seperti itu. Dan juga seperti ucapan Nabi Nuh ya dalam Al-Qur'an beliau bacakan tadi, wala yanfa'ukum nushi ya. Tidak bermanfaat bagi kalian nasihatku. Ketika Nabi Nuh berbicara kepada kaumnya, nasihatku tidak bermanfaat bagi kalian. In aradtu an ansaha lakum. Namun saya terus-menerus ingin menasihati kalian untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. In kana Allah yurid an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Jika Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak ingin memalingkan kalian, menjauhkan kalian dari hidayah, maka Allah adalah Rabb kalian, Allah yang menciptakan kalian, Allah yang berhak kalian ibadahi seperti itu. Dan Allah memiliki kehendak di situ. Wa ilaihi turja'un. Dan perlu kalian ketahui kepada Allah lah kalian akan dikembalikan seperti itu. Dan juga ucapan ya Nabi Musa kepada kaumnya dan beliau persingkat falamma zaghu ya azaghallahu qulubahum ya. Ketika mereka berpaling, Allah palingkan hati mereka. Dan dari sini bisa kita ambil ya dari ayat yang Allah katakan tadi, aghwaytani, engkau palingkan aku, karena memalingkan hati ini adalah di antara kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap pagi dan setiap petang beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati,
Tetapkanlah hatiku ini dalam agamamu, agama Islam. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, gerakkanlah hati ini untuk senantiasa melakukan ketaatan kepadamu. Ini adalah Rasulullah senantiasa berdoa. Beliau takut hatinya itu dicondongkan kepada kekufuran, dicondongkan kepada kemaksiatan. Ya. Jadi kita kaum muslimin harus betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala tadi, "Fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim." Dan dari sini ketika iblis dia mengetahui dia dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak mau bertaubat, namun dia katakan la aqudanna lahum siratal mustaqim. Saya akan menggoda mereka untuk menjauhi jalan yang baik, jalan yang lurus. Maksudnya jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dari sini bisa ya kita ambil bahwasanya setan itu senantiasa berusaha membisikkan keburukan kepada manusia agar mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para setan juga berusaha menghalangi orang-orang untuk melakukan kebaikan. Ketika mereka melakukan kebaikan, dia berusaha untuk melawan mereka dengan bisikan-bisikan, godaan-godaan agar orang-orang yang melakukan kebaikan itu mengarah kepada perbuatan keburukan. Kemudian beliau jelaskan ya bahwasanya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana pengaruh setan dan juga iblis untuk menggoda manusia. Bahkan Rasulullah sebutkan ya, setiap manusia itu memiliki qarin, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahad illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin." Jadi tidak ada seorang pun dari manusia ini kecuali telah diberikan kepada dia seorang qarin yang mengikuti dia dari golongan jin ya, dari golongan jin. Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, begitu juga dengan Anda wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Iya, illa anna Allah a'anani alaihi fa aslam, fala ya'muruni illa bi khair." Iya kata Rasulullah, namun saya diberikan pertolongan, bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memudahkan qarinku itu, jin yang senantiasa diberikan kepada manusia itu untuk beriman masuk Islam, maka dia tidak memerintahkanku kecuali kebaikan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi setiap manusia itu memiliki ya siapa dari golongan setan yang senantiasa menggodanya, senantiasa menjerumuskan dia ke jalan yang buruk seperti itu. Karena ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang kita katakan tadi. Dia berusaha terus menggoda, terus membisikkan keburukan. Kemudian ayat setelahnya beliau bacakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin." Dan iblis juga mengatakan, saya akan mendatangi mereka, manusia itu, min baini aydihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri, wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Sehingga engkau tidak mendapatkan dari mereka itu, ya, maksudnya tidak banyak di antara mereka itu orang-orang yang bersyukur. Jadi inilah pekerjaan iblis dan setan yang senantiasa untuk menjerumuskan kita. Karena ya setan itu berada pada diri manusia dalam aliran darah. Ketika aliran darah itu lancar, maka setan itu juga akan lancar menggoda, menjerumuskan manusia. Jadi intinya dari tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ini bahwasanya iblis dari diciptakannya bapak kita Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, permusuhan itu tetap ada bagi kita. Jadi kita lihat diri kita ini, apakah kita betul-betul memusuhi iblis, memusuhi setan, atau memusuhi yang lain. Maksudnya
orang-orang yang melakukan keburukan. Jika kita musuh mereka, alhamdulillah, kita senantiasa melakukan kebaikan, mengajak manusia, mencegah manusia dari keburukan. Ini adalah perbuatan yang sangat disukai ya. Kemudian ya, beliau tadi membacakan sedikit dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr yang menguatkan tafsir beliau ini. Maksudnya tafsir surah Al-A'raf tadi yang berbicara tentang iblis yang ingin menggoda anak keturunan Adam. Dia dengan sombongnya mengatakan, engkau tidak akan mendapatkan dari mereka itu orang banyak yang bersyukur. Maksudnya sedikit dari manusia itu nanti yang akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, dan beliau bacakan tadi perkataan iblis ya. Perkataan iblis ketika berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ini hampir mirip dengan yang sebelumnya ya. Iblis berkata, wahai Tuhanku. Dia masih tetap memanggil Allah dengan Tuhannya ya. Bima aghwaytani, karena engkau telah memalingkanku, mencondongkanku, saya akan hiasi bagi mereka di dunia. Maksudnya bagi anak Adam ini di dunia, dia menghiasi, menggoda, menjerumuskan mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas ya, yang ikhlas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qala hadza siratun alayya mustaqim, ini adalah jalan yang lurus, jalan yang baik. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya hambaku itu manusia, tidak ada kekuasaan bagimu ya. Tidak ada kekuasaan bagimu hai iblis, illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang memang mengikuti dia. Jadi Allah katakan tidak ada kekuasaan bagi iblis bagi menggoda manusia. Secara hukum asal berarti godaan iblis itu lemah. Ya. Godaan iblis itu lemah. Jadi kita kaum muslimin berusaha melemahkan itu, jangan mengikuti mereka, jangan mengikuti iblis dan juga bala tentaranya dari golongan syaitan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, tidak ada yang mengikuti iblis dan juga setan itu, ya. Ya. Kecuali orang-orang yang terjerumus. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya, memberikan hidayahnya, memberikan penjagaannya kepada orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebutkan ya di penghujung ayat yang dibacakan tadi, bukan di ujung ayat ya. Maksudnya di penghujung ayat yang dibacakan, bukan berarti akhir surah Al-Hijr. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Karena Allah janjikan ya neraka jahanam bagi orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melakukan keburukan, orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai rangkuman adalah bahwasanya setelah iblis Allah palingkan dia karena dia tidak mau bersujud kepada bapak kita Adam, semenjak itulah permusuhan antara kita dengan iblis. Dan iblis berusaha untuk mencondongkan manusia itu kepada keburukan. Ya, mencondongkan manusia itu kepada keburukan. Menghiasi manusia itu agar melihat keburukan itu suatu kebaikan. Dan ini adalah suatu musibah ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak seperti itu. Rasulullah berdoa, Rabbana Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Rasulullah mengatakan, wahai Allah, berikanlah kami penglihatan yang benar itu benar, ya. Warzuqna ittiba'ah, dan berikanlah kami kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu. Dan begitu juga sebaliknya. Ya. An yurina al-batila batilan, dan dinampakkan kepada kami kebatilan itu adalah kebatilan. Warzuqna ijtinabah, dan berikanlah kami kemampuan
untuk menjauhinya. Karena banyak orang Allah jauhkan dia dengan hukuman di dunia. Bagaimana itu? Allah jadikan keburukan itu suatu kebaikan menurut dia. Dan kebaikan itu merupakan keburukan menurut dia. Jika kasusnya seperti ini, maka sangat sulit bagi dia untuk melakukan kebaikan. Karena kebaikan dia lihat keburukan. Dan juga semenjak itulah iblis berusaha menjerumuskan seluruh anak keturunan Adam dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan iblis bahwa dia tidak memiliki kekuasaan terhadap manusia dan tidak ada yang akan mengikuti dia kecuali orang-orang yang buruk, ya, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang akan mengikuti dia dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hamba Allah yang ikhlas, hamba Allah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala musuh bagi iblis, bagi bala tentaranya, sehingga kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan program kita Tanya Syekh. Apa yang kita sampaikan tadi dari awal sampai terakhir, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkannya dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Dan apa yang saya sampaikan jika itu benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, dan jika itu salah itu dari diri saya sendiri dan godaan iblis. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.